Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman sekalian di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini saya Ariel Furkan Aswar akan membahas materi lanjutan untuk penalaran umum, yaitu bagian logika induktif, khususnya yang berkaitan dengan analogi dan argumentasi selama kurang lebih 45 menit ke depan. Baiklah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud sebagai logika induktif, dan kita juga akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan analogi dan argumentasi, begitu pula dengan soal-soal yang akan kita bahas berkaitan dengan analogi dan argumentasi. Nah, tapi apa itu yang dimaksud dengan logika induktif ya? Apa yang dimaksud dengan logika induktif itu? Karena sebelum kita mempelajari sesuatu, kita harus tahu dulu, what is this ya? Kita harus tahu apa yang dimaksud dengan logika induktif. Nah, sebelumnya di penalaran umum kita telah mempelajari beberapa jenis penalaran ya. Kita telah mempelajari yang namanya penalaran deduktif. Kemudian kita telah membahas juga tentang penalaran kuantitatif. Dan kita hari ini akan membahas tentang penalaran induktif. Kalau kuantitatif, saya kira jelas ya. Kalau kuantitatif itu adalah penalaran yang berbasis matematika. Ya, maksudnya berbasis matematika adalah ada hitung-menghitungnya ya. Ada hitung-menghitung. Nah, apa bedanya deduktif dengan induktif? Apa yang membedakan deduktif dengan induktif? Nah, jadi deduktif itu adalah penalaran ketika kita menarik simpulan yang bersifat khusus dari keadaan-keadaan yang bersifat umum. Nah, jadi misalnya saya mempunyai keadaan umum. Jika saya begadang, maka saya sakit kepala. Maka keadaan khusus yang dimaksud adalah apa yang terjadi kalau misalnya saya begadang ya. Nah, berarti kalau misalnya kita ketahui apa yang kaidah-kaidah yang mendasari penarikan simpulannya, maka kita bisa menarik simpulan dari penalaran deduktif tersebut. Tapi kalau penalaran induktif, apa bedanya dengan deduktif? Di penalaran induktif, kita akan menarik simpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat khusus. Nah, jadi tren-tren yang umum itu dilahirkan dari kasus-kasus khusus. Misalnya kita lihat bahwasanya harga saham X pada hari ini itu misalnya ada grafik, misalnya harganya segini. Kemudian besok segini. Besoknya lagi segini, di hari keempat segini, kemudian di hari kelima naik lagi. Nah, ini adalah kasus-kasus khususnya. Nah, kasus-kasus khususnya ini semua saham-saham pada hari pertama, kedua, sampai kelima. Dan tren umumnya yang kita lihat adalah, oh ternyata saham ini selalu mengalami kenaikan ya, cenderung mengalami kenaikan. Jadi jika kita ingin tahu apa yang terjadi pada hari ke-6, maka mungkin kita akan menjawab kayaknya itu akan naik. Nah, jadi kurang lebih itulah yang dimaksud dengan logika induktif atau penalaran induktif. Nah, jadi di penalaran induktif kita akan banyak membahas tentang bacaan-bacaannya. Jadi bacaan-bacaannya penalaran umum itu ada di induktif. Kalau deduktif itu rumus-rumus logika, kalau kuantitatif itu matematikanya, sedangkan kalau induktif itu adalah bacaan-bacaannya. Jadi sebentar di latihan-latihan soal kita akan melihat banyak soal bacaannya. Ada banyak soal bacaan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa-apa saja materi induktif? Nah, jadi materi induktif itu yang pertama, saya pakai warna biru saja. Materi induktif yang pertama adalah analogi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang namanya generalisasi. Dan terakhir kita akan membaca data grafik ya. Nah, inilah semua yang akan kita pelajari dalam induktif. Analogi, argumentasi, generalisasi, dan data serta grafik. Analisis data seperti harga saham tadi, itu akan kita bahas dalam logika induktif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang analogi dan argumentasi. Oke, jadi itu kurang lebih seluk-beluk ya, tentang apa itu deduktif. Itu adalah seluk-beluk singkat tentang apa yang dimaksud dengan logika induktif dan apa-apa saja yang akan kita pelajari ketika kita membahas tentang logika induktif.
Nah, sekarang kita akan masuk ke apa yang dimaksud dengan analogi ya. Apa itu analogi? Jadi analogi mungkin ketika saya tanyakan kepada teman-teman semua apa itu analogi, maka teman-teman akan bilang, oh ini perbandingan. Ya, jadi analogi itu adalah perbandingan ya. Perbandingan antara kasus A dengan kasus B. Kasus khusus A terhadap kasus khusus B. Apa hubungannya dua ini kejadian? Itulah yang dimaksud dengan analogi. Ya, kurang lebih seperti itu. Misalnya, sebelum mengikuti Smart School, saya tidak paham tentang penalaran umum. Setelah mengikuti Smart School, saya mengerti tentang penalaran umum. Maka bisa kita katakan bahwa kita bisa memahami penalaran umum dengan mengikuti Smart School ya. Jadi kurang lebih itu yang dimaksud dengan analogi. Nah, jadi perbandingan dua hal biasanya untuk menjelaskan atau mengklarifikasi sesuatu. Kita cari apa hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi ada peristiwa pokoknya, kemudian ada persamaan prinsipalnya, kemudian ada fenomena yang hendak dianalogikan. Misalnya, tadi yang telah kita bahas sebelumnya adalah tentang kalau misalnya seseorang sebelum ikut Smart School, belum paham PU ya. Misalnya belum paham penalaran umum. PU. Kemudian setelah Smart School, ternyata dia bisa paham tentang penalaran umum. Nah, jadi apa yang membandingkannya? Yang pertama ada peristiwa pokoknya ya. Yang pertama ada peristiwa pokoknya. Peristiwa pokoknya apa? Peristiwa pokoknya adalah paham penalaran umum atau tidak. Toh? Nah, itu belajar penalaran umum itu yang menjadi peristiwa pokoknya. Kemudian persamaan prinsipal yang menjadi pengikat. Apa pengikatnya? Yaitu Smart School ini ya. Smart School itu yang menjadi pengikat. Itu yang menjadi penentu apa yang akan terjadi dengan pemahaman PU-nya seseorang. Kemudian fenomena yang hendak kita analogikan adalah sebelum dan sesudah mengikuti Smart School. Jadi itulah yang dimaksud dengan analogi. Jadi ada beberapa keadaan yang kita perbandingkan, yang penting konteksnya sama, maka kita sudah bisa menganalogikan perbedaan-perbedaan atau kasus-kasus tersebut. Nah, jadi apa hubungannya ini? Apa kejadiannya ini? Maka kita bisa simpulkan bahwasanya, oh ternyata dengan mengikuti Smart School, kita bisa memahami penalaran umum atau PU ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang dimaksud dengan analogi. Kurang lebih seperti itu dasar-dasar analogi. Selanjutnya kita akan melihat apa saja jenis-jenis analogi ya. Oke, kalau misalnya ada yang ingin foto atau ada yang ingin catat, ya silahkan. Tapi dicatat ringkas-ringkas saja. Kalau mau lihat catatan yang lebih lengkap, nanti kakak admin akan kirimkan file-filenya. Dan juga silahkan nonton replay videonya ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin lost untuk pembahasan kali ini. Oke, mungkin bisa difoto saja dulu atau di screenshot saja dulu kalau bisa ya. Oke, itu adalah analogi ya. Ini yang dimaksud dengan analogi. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa saja jenis-jenis dari analogi. Jadi ada dua jenis analogi ya. Ada dua jenis analogi. Yang pertama adalah analogi deklaratif dan yang kedua adalah analogi induktif. Apa yang dimaksud dengan analogi deklaratif? Ya, bisa teman-teman lihat di layar atau kalau mungkin ada yang mau dijelaskan, metode analogi deklaratif ini adalah metode untuk menjelaskan atau menegaskan sesuatu yang belum dikenal atau masih samar dengan sesuatu yang telah dikenal. Jadi kita mencocokkan antara satu sesuatu dengan hubungannya dengan sesuatu yang lain terhadap satu barang C misalnya dengan barang yang lain. Misalnya, kertas adalah bahan untuk menyusun buku. Jadi kita tahu hubungannya ini, kertas dengan buku ya. Kita tahu hubungannya kertas dengan buku. Kemudian kita diminta untuk cari tahu apa hubungannya atau apa analoginya lagu dengan sebuah album ya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya kertas kalau digabung-gabung itu digabung dengan sedemikian rupa itu bisa membentuk buku. Sedangkan lagu kalau banyak lagu disusun dengan sedemikian rupa urutannya, maka itu namanya adalah sebuah album ya. Nah, jadi kurang lebih itu yang dimaksud sebagai analogi deklaratif. Apalagi contohnya analogi deklaratif. Misalnya ya. Misalnya yang berhubungan dengan analogi deklaratif motor dengan bensin misalnya. Motor dengan bensin. Apa hubungannya motor dengan bensin? Nah, motor itu jalan karena menggunakan bensin ya. Motor bisa dikasih jalan kalau ada bensinnya.
Nah, sedangkan kalau misalnya saya ingin cari tahu apa hubungannya dengan pesawat misalnya, apa hubungannya dengan pesawat, maka pesawat itu bisa jalan atau bahan bakarnya, jadi hubungannya adalah hubungan bahan bakar. Jadi itu adalah analoginya bahan bakar. Jadi motor bahan bakarnya bensin, sedangkan pesawat bahan bakarnya adalah aftur ya. Nah, jadi inilah yang dimaksud sebagai analogi deklaratif. Kita cari tahu apa yang berhubungan dengan pesawat berdasarkan hubungan yang pertama. Nah, tipikal soal seperti ini mungkin jarang keluar di UTBK, tapi model soal yang seperti ini itu sering muncul pada ujian-ujian seperti ujian kedinasan atau tes potensi akademik. Jadi penting juga untuk teman-teman ketahui, karena ini sering juga keluar. Yang sering keluar di penalaran umum adalah analogi induktif. Nah, analogi induktif itu adalah analogi yang disusun berdasarkan prinsipal yang ada, kemudian ditarik simpulan berdasarkan kesamaan prinsipalnya. Jadi kalau analogi deklaratif yang kita cari adalah hubungan yang keduanya, sedangkan analogi induktif yang dicari adalah apa hubungannya antara dua kejadian. Misalnya, saya katakan di sini, SMA Negeri 1 Luofu adalah sekolah yang paling disiplin. Nah, kita tahu bahwa paling disiplin itu artinya disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan sebagainya. Pokoknya disiplin-disiplin semuanya. Oleh karenanya, karena kita tahu apa yang dimaksud dengan disiplin, maka kita bisa berasumsi atau kita bisa beranalogi, oh pasti siswanya senantiasa datang tepat waktu di sekolah. Nah, itu analogi untuk bentuk analogi induktif, dan tipikal yang analogi induktif ini banyak keluar di UTBK. Nah, jadi analogi induktif sering keluar di UTBK, tapi tenang, analogi induktif ini cukup mudah ya. Cukup mudah untuk kita kerjakan. Oke, jadi itu tadi dua jenis analogi, ada namanya analogi deklaratif dan ada namanya analogi induktif. Nah, kalau teman-teman mau foto atau mau screenshot dulu, silahkan. Tapi singkat saja ya, karena kita ingin bahas soal-soal berkaitan dengan analogi ini. Oke, jadi tadi analogi ya, ada dua, analogi deklaratif dan analogi induktif. Yang sering keluar di UTBK adalah analogi induktif ya. Analogi induktif yang sering keluar. Oke, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Jadi ini adalah soal tutorial pertama, inilah yang dimaksud dengan analogi. Misalnya, setelah Puskesmas X berdiri, jumlah masyarakat yang terkena penyakit menular tidak banyak. Jadi kita bisa rangkum dulu apa yang dituliskan atau apa informasi yang diberikan oleh soal. Misalnya, setelah Puskesmas, menular tidak banyak ya. Penyakit tidak banyak. Nah, saat Puskesmas X belum berdiri, jumlah masyarakat yang terkena penyakit menular lebih banyak. Jadi sebelum menularnya banyak ya. Yang akan kita cari pada analogi ini adalah apa kurang lebih apa dampaknya Puskesmas X tadi. Apa yang kira-kira terjadi dengan Puskesmas X sehingga dia bisa menekan angka penyakit menular. Kita lihat yang A. Sebelum Puskesmas X berdiri, sudah banyak warga yang ingin memeriksa kesehatan. Kalau misalnya sebelum Puskesmas ini sudah banyak yang ingin memeriksa kesehatan, maka sebelum itu yang menular pasti tidak banyak. Nah, jadi opsi A salah ya. Oke, opsi A salah. Kemudian yang B, pemerintah membangun banyak puskesmas di wilayah A untuk mengatasi penyebaran penyakit menular. Nah, jadi B meskipun terkesan agak mendukung pernyataan yang disoal, tapi pernyataan B ini tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Karena tidak membahas, saya tulis saja dalam bahasa Inggris ya sedikit, supaya kita belajar bahasa Inggris juga. Tidak membahas sebelum dan sesudah kejadian. Before itu sebelum, after itu adalah sesudah. Nah, apa sebelum dan sesudahnya? Ini tadi. Nah, itu. Tidak dibahas itu, maka opsi B salah. Kita lihat C. Setelah Puskesmas berdiri, banyak tenaga kesehatan yang datang ke wilayah A. Apa dampaknya tenaga kesehatan ini? Ya, mungkin saja bisa menekan angka penyakit menular. Tapi sebelum kita ambil jawaban C, kita lihat jawaban yang lain. Pada saat Puskesmas X belum berdiri, kondisi ekonomi masyarakat tergolong rendah. Nah, penyakit menular ini tidak berhubungan dengan kondisi ekonomi menurut soal ya. Jadi menurut soal, tidak ada hubungan antara kondisi ekonomi dengan terkena penyakit menular. Jadi D ini adalah pernyataan yang tidak relevan ya. Oke, jadi pernyataan D ini adalah pernyataan yang tidak relevan.
Kita lihat yang E, Puskesmas X membuat program pencegahan penyakit menular di wilayah A. Nah, perhatikan baik-baik bagian yang saya garis bawahi, program pencegahan penyakit menular. Nah, karena membuat program pencegahan penyakit menular, maka sudah bisa menjelaskan kenapa bisa sebelum dan sesudah ini terjadi perbedaan kasus penyakit menular. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah error ya. Jawaban yang tepat untuk soal tutorial yang pertama ini adalah E. Jadi kurang lebih seperti ini bentuk-bentuk soal-soal yang berkaitan dengan analogi. Dan kalian teman-teman sudah lihat bagaimana bentuk soal bacaan dalam penalaran umum. Jadi harusnya tipikal soal seperti ini cukup mudah dan bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 1 menit per soal dengan catatan teman-teman rajin membaca. Oke, itu tadi untuk soal tutorial pertama berkaitan dengan soal analogi ya. Nah, sekarang kita akan berpindah ke bagian selanjutnya. Kita akan membahas dulu terkait dengan argumentasi sebelum kita latihan soal untuk hari ini. Nah, argumentasi, apa yang dimaksud dengan argumen? Argumen itu jelas ya, argumen adalah pendapat. Nah, argumen itu adalah pendapat. Jadi kalau saya misalnya berpendapat bahwasanya laptopku adalah laptop paling bagus, maka itu adalah argumen saya. Nah, tapi apa yang lebih lanjut yang kita akan bahas terkait dengan argumentasi? Nah, argumen yang akan kita bahas di sini adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Ini adalah definisi dalam KBBI ya. Tapi dari definisi dalam KBBI ini, kita sudah tahu apa yang dibahas dalam argumen atau apa yang dibahas dalam bagian argumentasi untuk induktif. Yang pertama adalah pernyataan-pernyataan yang memperkuat, kemudian yang kedua adalah pernyataan-pernyataan yang menolak. Menolak ini kalau di dalam soal biasanya kita tuliskan sebagai memperlemah. Nah, jadi kalau teman-teman biasa mengikuti tryout UTBK, misalnya teman-teman ada yang ambis selalu ikut tryout UTBK, nah, memperkuat, memperlemah itu adalah bagian dari argumen. Untuk teman-teman yang mungkin belum familiar, sebentar kita akan lihat soal-soalnya, sebentar kita akan lihat bagaimana bentuk soal-soal yang berkaitan dengan argumen ya. Oke, jadi kurang lebih itu yang dimaksud sebagai argumen, memperkuat atau menolak suatu pendapat. Jadi di sini kita akan membahas tentang pernyataan-pernyataan yang memperkuat maupun memperlemah. Tapi kapan sebuah pernyataan itu dikatakan memperkuat dan kapan suatu pernyataan itu dikatakan memperlemah? Nah, jadi kita akan melihat sebuah statement ya. Jadi misalnya saya memiliki sebuah pernyataan. Pernyataanku tadi saya ulangi. Pertama, laptopku adalah laptop yang paling bagus. Saya memiliki pernyataan seperti itu. Laptopku adalah laptop yang paling bagus. Nah, kemudian muncullah seorang ahli. Muncullah seorang ahli yang menyatakan, ya ada pernyataan dari seorang ahli, kalau ahlinya menyatakan bahwasanya laptop yang paling bagus ternyata bukan laptopnya Kak Ariel, itu yang paling bagus, maka dia telah kontra dengan pendapat saya tadi. Nah, karena dia tidak sepakat bahwasanya laptopku adalah laptop yang bagus. Dan karena dia tidak sepakat, maka argumennya memperlemah argumenku tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan memperlemah. Kalau kontra atau tidak berhubungan, bukan tidak berhubungan ya, tidak mendukung ya, sama-sama berhubungan, jadi harus berhubungan, harus relevan. Harus relevan dengan isu yang saya angkat tadi. Isu yang saya angkat tadi adalah laptop ya. Laptop yang paling bagus adalah laptop yang mana? Kalau kita sama-sama membahas tentang laptop mana yang paling bagus, nah, cuman ahli tadi menyatakan bahwa laptop yang paling bagus itu bukan laptopku, tapi laptop lain. Maka pernyataan itu dikatakan kontra. Tetapi jika misalnya ahli tadi sepakat bahwa iya tahu laptopnya itu paling bagus. Laptopnya paling bagus, maka itu dikatakan sebagai pro. Pro atau memperkuat ya. Nah, jadi kondisi pro itu ketika dia menyatakan, oh betul tahu laptopnya adalah laptop yang paling bagus, maka itu yang dimaksud sebagai memperkuat. Nah, kemudian ada jenis pernyataan yang netral. Pernyataan netral itu adalah pernyataan yang tidak memperkuat, tapi tidak memperlemah, tapi tetap relevan. Misalnya, misalnya ahli tadi menyatakan bahwasanya laptop yang paling bagus itu adalah laptop yang kalau dipakai render video atau dipakai edit video itu tidak patah-patah, tidak lag-lag misalnya, tidak buffering atau tidak loading-loading istilahnya. Nah, sama-sama membahas tentang laptop paling bagus yang mana, tetapi dia tidak membahas bukan membahas tentang apakah laptopku paling bagus atau tidak, tetapi yang dibahas adalah kriteria apa-apa saja yang menyatakan laptop itu paling bagus.
Nah, maka pernyataan itu adalah pernyataan yang netral. Pernyataan netral itu tidak memperkuat dan tidak memperlemah juga. Jadi kalau misalnya ditanyakan yang mana yang memperkuat, maka pernyataan netral ini tidak memperkuat dan tidak memperlemah juga. Nah, kemudian ada yang dimaksud dengan tidak relevan. Nah, ketika misalnya ahlinya tadi bilang, misalnya dia menyatakan bahwasanya handphone yang paling bagus adalah handphone dengan chipset X, misalnya. Itu adalah pernyataan yang tidak relevan karena tidak membahas tentang apa yang kubahas tadi. Yang kubahas tadi adalah tentang laptop, bukan tentang handphone ya. Bukan tentang handphone, jadi pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak relevan. Jadi lihat dulu apakah statement tadi itu relevan dengan isunya atau tidak. Kalau relevan, maka ada 3 kemungkinan. Dia pro, itu artinya memperkuat. Dia kontra, memperlemah. Kemudian ada netral. Pernyataan netral itu tidak memperkuat dan tidak memperlemah juga. Untuk teman-teman yang mau latihan bahasa Inggris, pernyataan yang netral itu neither memperkuat nor memperlemah. Itu untuk teman-teman yang mau latihan bahasa Inggris. Anyway, kalau misalnya pernyataan tersebut tidak relevan, maka sudah pasti tidak memperkuat dan tidak memperlemah juga ya. Oke, jadi begini nanti ketika kita melihat sebuah argumen seseorang, maka kita akan bandingkan apakah dia pro terhadap argumen awal, pro terhadap isu awal tadi, atau kontra, atau mungkin netral, tidak berpihak dimanapun, atau mungkin kata-katanya justru bersifat tidak relevan. Nah, ini tentang argumen ya. Ini tentang argumen. Sekarang kita akan lihat soal-soal yang berkaitan dengan argumen. Kita lihat bentuk tutorial yang kedua. Psikolog A menyatakan bahwasanya meningkatnya motivasi saat bekerja dipengaruhi oleh kualitas tidur. Psikolog B menyatakan bahwa perhatian organisasi atas mental membuat pekerja lebih semangat untuk bekerja. Nah, jadi A menyatakan bahwa meningkatnya motivasi dipengaruhi oleh kualitas tidur ya. Sama-sama membahas tentang ini, meningkatnya motivasi saat bekerja. A menyatakan bahwa yang mempengaruhi adalah tidur. Sedangkan B menyatakan adalah yang berkaitan dengan bersemangat atau motivasi untuk bekerja, itu adalah perhatian organisasi atas kesehatan mental pekerja. Nah, jadi itu perbedaannya. A membahas bahwasanya, meningkatnya motivasi itu karena tidurnya tahu bagus. Kalau bagus tidurnya, maka motivasinya bekerja bagus. Psikolog B menyatakan, tidak. Kalau menurut saya, si B, bahwasanya kalau mau bekerja lebih bersemangat, maka organisasi atau tempat kerjanya harus mendukung kesehatan mental pekerjanya. Nah, itu tadi pernyataan dari 2 orang tadi ya, 2 psikolog tadi, si A dan si B. Kita bandingkan dengan data. Apa yang dikatakan oleh data? Data menunjukkan bahwa makin banyak perusahaan yang memiliki program yang membuat karyawannya lebih nyaman berada di tempat kerjanya. Programnya ini program apa? Kita tidak tahu. Yang penting programnya katanya bisa membuat nyaman. Bukan membahas tentang lebih bersemangat untuk bekerja. Karena 2 hal itu adalah hal yang berbeda ya. Nyaman belum tentu lebih semangat untuk bekerja. Oleh karena itu, karena data ini tidak membahas tentang apa yang membuat karyawan sebenarnya lebih semangat untuk bekerja, maka soal kedua jawabannya adalah error ya. Jawabannya adalah E, tidak relevan dengan pernyataan 2 yang disebutkan tadi. Nah, misalnya datanya bilang bahwasanya tidur tidak memengaruhi ya, biar sesuai kaidah bahasa, memengaruhi semangat kerja misalnya. Misalnya datanya bilang seperti ini. Datanya tidur tidak mempengaruhi semangat kerja. Maka tidur ini itu berkaitan dengan pendapatnya A. Tadi, kualitas tidur tidak mempengaruhi semangat kerja. Tidur ini relevan dengan pernyataannya psikolog A. Nah, tapi meskipun sama-sama relevan, tapi kalau menurut A, tidur bisa mempengaruhi. Tidur mempengaruhi, meningkatnya motivasi dipengaruhi oleh tidur. Tapi menurut data, ternyata tidak mempengaruhi. Maka kondisi inilah, ketika misalnya dikatakan tidur tidak mempengaruhi, inilah yang dikatakan sebagai pernyataan yang memperlemah. Nah, itu yang dimaksud sebagai pernyataan memperlemah. Kalau misalnya tidak sepakat, misalnya A bilang tidur bisa mempengaruhi, ternyata datanya bilang, tidak, tidur tidak bisa mempengaruhi. Nah, maka data itu memperlemah pernyataan A. Nah, jadi seperti itu cara menilai nanti apakah sebuah pernyataan itu dikatakan memperkuat atau memperlemah pernyataan yang lain.
Nah, itu tadi kita telah membahas tentang argumen dan kita juga di awal tadi telah membahas tentang analogi. Berarti kalau kita sudah bahas materinya, it's time to latihan soal-soal ya. Nah, jadi tentu saja kalau saya masuk tidak ada pertemuan tanpa adanya latihan soal. Karena tentu saja yang kita mau kerjakan di UTBK adalah soal-soal. Oke, kita masuk soal yang pertama. Jadi untuk soal yang pertama, langsung saya jawab dulu. Kemudian untuk soal kedua dan seterusnya, saya berikan teman-teman waktu kurang lebih 1 menit untuk menjawab soal yang diberikan. Wah, panjang sekali soal nomor 1 ya. Nah, tapi kurang lebih seperti inilah ya bentuk soal induktif. Panjang-panjang bacaannya ya. Oke, kita lihat soal yang pertama. Daerah X merupakan destinasi wisata karena keadaan alam yang indah dengan pegunungan dan pantai di lokasi yang berdekatan. Meskipun demikian, daerah X memiliki permasalahan yang masih belum teratasi, yaitu banyaknya sampah berserakan. Nah, jadi kuncinya di sini, daerah X itu, apa yang terjadi di daerah X? Yang pertama adalah alamnya indah. Indah dan lain-lain, ada gunung, ada pantai, bla bla bla. Tapi ada masalahnya. Apa masalahnya? Masalahnya adalah, ada masalah belum teratasi, yaitu banyak sampahnya. Ada sampah. Ada sampah berserakan yang belum teratasi yang mengundang hewan pemakan sampah berkeliaran. Ada hewan pemakan sampah. Selain itu, bau yang tidak sedap di sekitar sampah dapat tercium oleh orang yang melewatinya. Jadi orang yang lewat mencium bau ya. Mencium bau. Nah, berdasarkan data-data yang kita peroleh dari X ini, manakah pernyataan di bawah yang benar? Nah, kita lihat A. Pengunjung akan datang lagi ketika hewan liar tidak berkeliaran. Nah, tidak dijelaskan apakah pengunjung itu tadi akan pergi atau tidak yang berkaitan dengan hewan ini. Jadi tidak ada hubungan di bacaan antara hewan dengan pengunjung yang akan datang atau pengunjung yang pergi. Berarti opsi A salah. Kita lihat B. Wisatawan di daerah X akan mencium bau di sekitar sampah yang berserakan. Nah, jadi katanya, bau yang tidak sedap di sekitar sampah dapat tercium oleh siapapun yang melewati, oleh orang-orang yang melewati. Jadi kalau ada wisatawan, pasti akan mencium bau di sekitar sampah yang berserakan. Kita keep saja dulu ini B. Kita lihat jawaban yang lain. Hewan liar akan datang tetapi jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Tidak ada pembahasan tentang apakah selanjutnya jumlah hewan liar itu lebih sedikit atau lebih banyak ya. Tidak ada pembahasan, berarti opsi C salah. Sebelum banyak wisatawan datang daerah X bersih dari sampah, kita tidak tahu kenapa bisa sampah ini banyak ya. Kita tidak tahu kenapa bisa banyak sampah. Tidak dijelaskan dalam bacaan. Berarti opsi delta salah. Bau tidak sedap timbul setelah hewan liar sering datang ke lingkungan sekitar. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah bau tidak sedapnya ini berada di sekitar sampah yang tidak diketahui apakah ada apakah ada pengaruh dari hewan tadi atau tidak ya. Jadi, pernyataan itu juga salah. Berarti opsi yang tepat adalah opsi Bravo ya. Nah, jadi untuk latihan soal yang pertama, jawaban yang tepat adalah Bravo. Jadi tentukan apa pernyataan-pernyataan yang benar tentang X, kemudian sesuaikan dengan pernyataan-pernyataan yang tadi. Oke, itu adalah soal yang nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2 dan seterusnya, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk jawab langsung. Silahkan dikirimkan melalui kolom chat, saya akan lihat jawabannya teman-teman semua. Apakah jawabannya sudah benar atau belum. Saya akan berikan waktu selama kurang lebih 1 menit untuk menjawab soal yang kedua. Wow, panjang sekali bacaannya. Panjang sekali bacaannya. Oke, silahkan. Jadi kurang lebih beginilah ya bentuk soal induktif. Bacaannya panjang-panjang. Tapi tenang, tidak sepanjang subtes lain ya. Dan tidak sesulit subtes-subtes lain bacaannya. Mudah bacaannya nih. Oke, silahkan dibaca baik-baik. Saya berikan waktu kurang lebih selama 1 menit ya. Belakangan ini banyak orang menjadi terkenal dalam waktu yang singkat. Sebelumnya mereka adalah orang biasa, namun secara tiba-tiba menjadi pemberitaan di media informasi secara luas. Ketenaran mereka terjadi bukan karena prestasi, tetapi karena kontroversi yang mereka unggah di media sosial. Ketenaran yang mereka peroleh biasanya hanya berlangsung singkat, bagaikan kembang api yang bersinar sangat indah tetapi cepat sirna. Setelah kegemparan berita tentang mereka di banyak media sosial, mereka hilang dalam sekejap. Nah, itu tadi untuk soal nomor 2. Berapa nomor latihan soalnya? Sampai habis waktu. Oke, silakan dilihat ya. Silakan dibaca. Waktu tersisa 25 detik.
Kira-kira yang mana yang paling mungkin benar berdasarkan bacaan di atas. Nah, jadi kita latihan soal sampai habis waktu ya. Sekarang kurang lebih masih ada sekitar 15 menit ya. Oke, dari SMA Negeri 5 Baru menjawab Bravo. Kemudian SMA Negeri 14 Maros juga menjawab Bravo, B ya. Atas nama Faiz Pratama, SMA Negeri 17 Bone, jawabannya Bravo. Oke, sudah banyak juga yang menjawab Bravo, Bravo, Bravo. Ada yang menjawab juga Delta. Ada juga yang menjawab Alpha ya. Oke, kita akan coba kerjakan latihan soal nomor 2 ini. Nah, berdasarkan paragraf di atas, jika orang terkenal disamakan dengan kembang api, manakah pernyataan yang paling mungkin benar? Kata kuncinya adalah ya kembang api. Jadi kita tinggal samakan orang-orang terkenal tadi dengan kembang api. Di mana disebutkan kembang api di bacaan, ada di kalimat yang terakhir ya. Jadi analoginya, kita analogikan orang tersebut dengan kembang api. Nah, apa yang terjadi dengan kembang api menurut soal? Setelah kegemparan berita mereka banyak di media sosial, mereka hilang dalam sekejap. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat kembang api meledak duar cantik sekali, tapi sudah itu hilang nih. Nah, itu yang dimaksud kira-kira dengan bacaan tersebut. Jadi tinggal kita lihat. A. Ketenaran di sosial media membuat orang tersebut makin bersinar. Tapi hati-hati, memang bersinar, tapi katanya seperti kembang api, setelah diberitakan banyak, ya hilang. Ya. Mereka tiba-tiba hilang. Gone with the wind. Ya. Jadi alfa kurang tepat. Bravo, ketenaran orang tanpa prestasi akan terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, jadi katanya sesuai dengan kembang api, ya setelah beritanya banyak, langsung hilang dalam sekejap. Ya. Jadi hanya terjadi dalam waktu yang singkat. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 adalah Bravo ya. Kemudian kita lihat tadi yang Delta, karena tadi ada yang menjawab Delta. Orang akan terkenal lebih lama jika tidak melakukan kontroversi di media sosial. Nah, pembahasan di nomor 2 hanya tentang orang yang melakukan kontroversi. Tidak membahas tentang orang yang tidak melakukan kontroversi. Karena tidak ada pembahasan tentang Delta, maka opsi Delta salah ya. Tidak ada pembahasan tentang orang yang tidak melakukan kontroversi. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah Bravo ya. Oke, itu tadi untuk soal nomor 2. Selanjutnya siap-siap untuk soal nomor 3. Jadi untuk yang menjawab B tadi sudah benar ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3 dalam 3, 2, 1. Oke, saya berikan waktu kurang lebih selama 1 menit. Kali ini singkat soalnya ya. Negara X telah dinobatkan sebagai negara yang paling banyak menghasilkan inovasi teknologi. Makin inovatif teknologi suatu negara, maka negara tersebut semakin canggih. Nah, kali ini adalah sebab akibat ya. Sebab akibat yang didasari atas analogi bahwasanya, oh dia adalah yang paling banyak menghasilkan inovasi teknologi. Nah, kira-kira yang mana yang paling mungkin benar berdasarkan informasi di atas? Katanya negara X adalah negara yang paling baik menghasilkan inovasi teknologi. Nah, sekali lagi, kirimkan jawabannya ke kolom chat. Kemudian kita lihat apakah jawabannya sudah benar atau salah ya. Oke, ada jawaban Delta. Jadi SMA 11 Pindrang Delta. Ada Sukma dari SMA 5 Baru menjawab juga Delta. Kelas 12 MIPA 2 menjawab Delta juga. Jangan lupa tulis nama sekolahnya ya supaya bisa dipanggil-panggil kalau misalnya saya lihat jawabannya. SMA 14 Maros menjawab Delta juga. Atas nama Faiz Pratama Uzumaki. Wow. Kayak anime ya. Asal sekolah SMA 17 Bone, jawabannya juga adalah Delta. Kayak jawaban Delta, SMA 2 Parepare, IPS berapa tuh? IPS 3 ya, jawabannya juga Delta. Oke, kita akan jawab soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini adalah tipikal soal induktif yang cukup gampang. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan soal seperti ini di UTBK nanti, saya harap tidak ada lagi yang salah ya, karena ini adalah salah satu tipikal soal yang mudah. Jadi kalau katanya menghasilkan inovasi teknologi, kalau menghasilkan inovasi, maka pasti akan canggih ya. Negara tersebut akan canggih. Jadi ini saja hubungan yang kita pegang ya. Itu saja hubungan yang kita pegang. Kita lihat, negara X menginvestasikan banyak dana untuk melakukan pengembangan teknologi. Tidak ada pembahasan tentang dana ya. Berdasarkan soal, tidak ada pembahasan tentang dana. B, suatu negara yang canggih memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin bisa betul, tetapi kita lihat opsi yang lain dulu. Siapa tahu mungkin masih ada yang lebih mungkin benar. Masyarakat di negara X adalah masyarakat yang paling maju di dunia. Nah, kita tidak tahu apakah dia paling maju. Yang kita tahu adalah dia menghasilkan inovasi teknologi sehingga dia paling canggih. Tidak kita ketahui apakah dia maju atau tidak. Maju beda dengan canggih ya.
Kecanggihan negara X dipengaruhi oleh banyaknya inovasi teknologi yang dihasilkan di negara tersebut. Jadi sudah jelas ya, inovasi pasti akan mengakibatkan negara tersebut semakin canggih. So the answer is D ya. Jadi jawabannya sudah jelas adalah delta. Karena inovasi mempengaruhi kecanggihan ya. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah delta. Selamat untuk teman-teman yang tadi sudah menjawab delta. Selanjutnya siap-siap untuk soal keempat. Nah, jadi 3 tadi jawabannya adalah delta. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 4 dalam 3, 2, 1. Oke, singkat saja soalnya. Nah, ini adalah soal yang cukup mudah. Silahkan dikerjakan. Ya, ada tentang elektrolisis ya. Nah, jadi sambil teman-teman jawab, elektrolisis itu adalah salah satu cara untuk menghindari perkaratan dalam logam ya. Nah, jadi elektrolisis kalau teman-teman masih ingat materi kelas 12 semester 1 untuk teman-teman yang IPA, maka pasti masih tahu apa rumusnya elektrolisis. Oke, ada jawaban alfa dari Fatimah Yusuf SMA Negeri 2 Sinjai. Ada jawaban delta lagi. UPT SMA Negeri 6 Sinjai juga menjawab delta. SMA Negeri 2 Parepare IPS 3 menjawab juga delta. Oke, SMA 10 Jeneponto menjawab alfa, ada Muhammad Ihsan Aidil menjawab delta. Oke, macam-macam jawabannya, ada delta dengan ada alfa ya. Oke, jadi ada juga yang menjawab C di situ ya. Oh, jadi tolong yang gunakan nama asli atau nama kelasnya ya, jangan menggunakan akun fake ya, jangan pakai akun fake, gunakan akun asli ya. Oke, ada yang menjawab delta, ada yang menjawab alfa, dan lain-lain. Oke, kita lihat nomor 4. Karena nomor 4 ini ada bahasa-bahasa kimia ya. Ada bahasa-bahasa kimia yang perlu kita jelaskan. Katanya, menurut nomor 4, sebelum dielektrolisis, itu mudah berkarat. Mudah berkarat. Katanya setelah, itu sulit berkarat ya. Sulit berkarat. Tapi di opsi-opsi lain ini tidak ada kata karat. Mungkin kecuali C ya. Mungkin kecuali C. Tapi ada kata korosi. Apa itu korosi? Korosi itu adalah perkaratan ya. Jadi korosi dalam besi itu artinya adalah perkaratan. Nah, jadi katanya sebelum itu mudah mengalami korosi. Sedangkan jika setelah dilakukan elektrolisis, maka sulit mengalami korosi. Korosi. Oke, jadi sebelumnya itu mudah korosi dan setelahnya itu sulit terjadi korosi. Jadi A, korosi besi umumnya diakibatkan oleh adanya proses elektrolisis. Salah ya, karena harusnya berdasarkan soal ini, elektrolisis itu mampu menghindari terjadinya korosi atau besi itu sulit untuk berkarat. Jadi alfa, ya sorry ya, salah ya. Salah untuk opsi alfa karena korosi justru harusnya dihindari dengan adanya elektrolisis. Jadi korosi itu adalah perkaratan ya untuk teman-teman yang mungkin baru mendengar kata korosi dan siapa tahu mungkin muncul di subtes-subtes lain, korosi itu artinya adalah perkaratan ya. Ada metode selain elektrolisis yang tidak dapat digunakan untuk mengkorosi besi. Ya, ini adalah pernyataan yang jelas tidak relevan karena kita ingin cari tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam elektrolisis. Elektrolisis sulit membuat sebuah logam tahan terhadap perkaratan. Ya, jadi jelas salah C ya, karena elektrolisis itu justru membuat sesuatu itu sulit mengalami perkaratan. Hati-hati dengan penempatan kata sulitnya. Jadi sulit ini mengacu kepada elektrolisis. Jadi katanya elektrolisis yang sulit untuk membuat sesuatu tahan karat. Padahal harusnya elektrolisis yang membuat sesuatu itu tahan terhadap perkaratan. Delta. Elektrolisis dapat membuat sebuah plat logam resisten terhadap korosi. Ya, untuk teman-teman yang mungkin belum familiar, resisten itu adalah tahan ya, ketahanan ya. Atau ketahanan. Mungkin teman-teman yang sering main game sering dapat kata res ya. Resistance atau ketahanan ya. Ketahanan dari serangan-serangan, dari damage dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan resisten. Jadi elektrolisis bisa membuat plat logam sulit atau tahan dari perkaratan. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah delta.
Ya, jadi nomor berapa ini? Nomor 4 jawabannya adalah delta ya. Oke, jadi ini adalah vocabulary baru untuk teman-teman mungkin yang belum familiar dengan dua kata ini. Korosi itu adalah perkaratan, resistant itu adalah tahan atau ketahanan terhadap sesuatu ya. Oke, itu adalah soal nomor 4. Next, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jangan soal nomor 5, kita mungkin lihat tipe soal yang lain dulu ya. Jangan dulu yang ini, kita lihat soal nomor 8 ya. Oke, kita lihat soal nomor 8. Ini nomor 8 ini adalah soal yang unik karena bentuknya bukan bentuk pilihan ganda biasa, tapi bentuknya adalah bentuk pilihan berganda kompleks. Apa itu pilihan berganda kompleks? Jadi di pilihan berganda kompleks ini kalian checklist di kolom ini apakah dia memperkuat atau tidak. Kalian checklist di bagian itu. Nah, kalau di penalaran umum ada 5 opsi di ini ya, di pilihan berganda kompleksnya. Jadi ada 2 di sini, kemudian ada 2 di sebelah lagi dan ada lagi 1 sebelahnya. Jadi ini satu soal ada 5 tabelnya ya. Tabelnya ada 5 baris dan bagaimana caranya benar? Harus benar semua ya. Harus benar semua. Kalau ada yang salah, maka salah. Oke, silahkan dikerja untuk pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Saya kasih waktu sekitar 1 menit. Sebelum kita bahas pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Nah, jadi konteksnya ini memperkuat dan tidak memperkuat. Oke, silahkan. Jadi harus benar semua, nah. Kalau ada yang salah, maka salah. Nah, ini cara untuk mengerjakan tipikal soal nomor 8. Bukan caranya sih, lebih ke konteksnya ya, konsep soalnya. 1 dan 2 sekaligus ya, 1 dan 2. Oke, sila SMA 11 Pindrang, pernyataan 1 memperkuat. Kerja juga yang 2. Kerja juga pernyataan 2, sekaligus ya, pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Jadi masing-masing opsi itu akan dinilai ya, apakah memperkuat atau tidak. Oke, Muhammad Iksan Aidil, memperkuat dan tidak memperkuat ya. Oke, jadi 1 memperkuat, 2 tidak memperkuat. Oke, Ridwan SMA 11 Goa, 1 kontra 2 pro. Oke, 1 tidak, 2 memperkuat ya. 1 memperkuat, 2 tidak memperkuat. Oke, tidak kuat dan kuat dari Dika. Wildan SMA 2 Bone, memperkuat dan tidak memperkuat. Oke, jadi sudah ada banyak jawaban. Kita akan coba bahas untuk soal nomor 8. Apakah yang dibahas di sini? Budidaya ikan lele menggunakan teknik tertentu agar lele yang dihasilkan memiliki daging banyak dan bernilai jual tinggi. Fahmi berpendapat, jadi ada orang namanya Fahmi. Fahmi berpendapat bahwasanya kalau lele yang bernilai jual tinggi itu harus dipelihara dengan pakan khusus. Jadi Fahmi bilang bahwasanya kalau mau lele yang bagus harus dilakukan dengan pakan khusus. Pakan khusus dan kondisi lingkungan terkontrol ya. Lingkungan terkontrol. Oke, kita lihat pernyataan pertama. Orang yang melakukan budidaya ikan lele dengan menggunakan pakan dan kondisi lingkungan yang tidak terkontrol cenderung memperoleh hasil yang buruk. Jadi hati-hati dengan pernyataan A. Pernyataan A ini katanya, kalau tidak terkontrol, maka hasilnya buruk. Gitu kan? Kalau tidak terkontrol, hasilnya buruk. Artinya apa? Artinya harus dikontrol dah, supaya bagus. Harus dikontrol. Karena kalau tidak dikontrol, jelek hasilnya. Sedangkan menurut Fahmi, kalau mau bagus, harus dikontrol dah, menurut Fahmi. Nah, oleh karena itu, pernyataan pertama justru memperkuat pernyataannya Fahmi. Nah, kenapa memperkuat? Karena harusnya berdasarkan pernyataan pertama, harus dikontrol. Karena kalau tidak dikontrol, jelek hasilnya. Oke, itu pernyataan pertama. Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Masyarakat banyak yang melakukan budidaya ikan lele karena mudah dan memiliki hasil yang banyak. Tidak membahas tentang kondisi-kondisi untuk membudidaya ikan lele ya. Jadi pernyataan kedua jelas tidak memperkuat. Dengan alasan pernyataan kedua itu tidak relevan. Nah, jadi begini ya, pernyataan pertama dengan kedua memperkuat dan tidak memperkuat. Oke, itu untuk pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Lanjut pernyataan ketiga dan pernyataan keempat. Oke, silakan. Pernyataan 3 dan pernyataan 4. Langsung dijawab saja, karena masih sama bacaannya. Oke, jadi pernyataan pertama tadi itu memperkuat, kemudian pernyataan kedua tidak memperkuat, kemudian 3, 4, dan ada 5 pernyataan ya. Oke, silakan dijawab untuk pernyataan ketiga dan pernyataan keempat. Sorry ya. Oke, silakan. Oke, 3 memperlemah dan memperkuat di pernyataan selanjutnya. SMA Negeri 3 Wajo Ruang 2 memperkuat semua.
Satu tidak memperkuat lagi ya. SMA 14 Maros, pernyataan 3 tidak memperkuat ya. Oke, kita akan langsung bahas. Oke, katanya Ridwan 3 kontra 4 pro. Oke, kita lihat. Salah satu keunggulan budidaya ikan lele adalah karena lebih mudah dipelihara. Nah, mudah dipelihara ini, meskipun katanya mudah dipelihara, tapi tidak membahas apakah harus dikontrol atau harus menggunakan pakan khusus atau tidak. Tidak dibahas tentang itu pada pernyataan yang ketiga. Jadi pernyataan ketiga itu tidak relevan ya. Tidak relevan. Karena tidak dibahas tentang apakah kita harus kontrol atau tidak itu lele yang kita pelihara. 4. Penelitian mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan pertumbuhan ikan lele. Kalau ini sudah jelas memperkuat ya. Sudah jelas memperkuat. Kenapa? Karena betul-betul senada dengan kata Fahmi. Harus lingkungannya dikontrol dan pakannya harus khusus. Nah, jadi pernyataan ketiga itu tidak memperkuat, saya singkat saja TM, dan pernyataan keempat itu memperkuat. Nah, sekarang tinggal pernyataan yang terakhir. Oke, silahkan. Untuk pernyataan terakhir. Petani lele daerah X memelihara ikan lele dengan kondisi yang tidak terkontrol dan memiliki hasil lele yang melimpah. Oke, apa yang terjadi dengan pernyataan yang terakhir? Apakah pernyataan terakhir ini memperkuat atau tidak memperkuat? Tunggu sebentar sekali ya. Oke, silakan. Oke, tidak memperkuat, tidak memperkuat. Oke, Dika menjawab tidak memperkuat. SM12 A3 Semansik Bulukumba menjawab tidak memperkuat. Oke. Oke, SMA 2 Bone Wildan menjawab TM atau tidak memperkuat. SMA 3 Wajo Ruang 1 menjawab juga tidak memperkuat. Oke, langsung saja kita bahas karena kita dibatasi oleh waktu. Nah, kita lihat petani lele di daerah X memelihara ikan lele dengan kondisi yang tidak dikontrol. Nah, katanya di situ tidak dikontrol, tapi hasilnya bagus, J. Nah, katanya bagus ya hasilnya, padahal tidak dikontrol. Sedangkan katanya Fahmi harus dikontrol supaya hasilnya bagus. Nah, berarti pernyataan ini jelas memperlemah atau kontra dengan pernyataannya Fahmi. Berarti kalimat yang terakhir atau opsi yang terakhir itu tidak memperlemah. Nah, jadi inilah jawaban untuk nomor 5 di atas ya. Harus betul semua. Memperlemah, tidak memperkuat, tidak memperkuat, tidak memperkuat, memperkuat, dan tidak memperkuat. Harus benar semua. Kalau ada satu salah, maka salah. Nah, jadi soal ini adalah soal yang paling tricky dan memang paling banyak membutuhkan waktu. Oke, jadi itu adalah soal-soal yang berkaitan dengan analogi, dengan argumentasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pembelajaran penalaran umum teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.